Blessings all for my life and my thank God for the journey, the earnings, I just for the plus. Yeah, gratitude is a must. Yeah, blessings fall by my right hand. Saya ingin mewawancarai tentang UKS di sekolah ini. Yang pertama yaitu, apakah ada UKS di sekolah ini? Tidak ada. Dan pertanyaan yang kedua, mengapa di sekolah ini tidak ada ruang UKS-nya, sementara UKS itu kan sangat penting? Ya, sejak pertama didirikan sekolah ini memang ruangan UKS tidak ada. Tapi UKS memang sangat penting untuk anak-anak. Jadi untuk yang kami sendiri mengadakan dan mengimbau pada anak didik kami supaya mengerti dan memahami apa itu UKS. Itu aja. Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana jika ada siswa yang mengalami kecelakaan atau sakit, apakah ada penanganannya? Ya tentu ada penanganannya. Kalau ada murid yang mengalami kecelakaan, misalnya bermain sesama kawannya mengalami cedera, kami sendiri mengambil tindakan untuk membawanya ke puskesmas terdekat. Itu aja. Dan pertanyaan yang keempat yaitu, apakah guru di sekolah ini pernah mensosialisasikan tentang pentingnya kesehatan sekolah kepada siswa? Pernah, tapi kami cuma memberikan penjelasan seadanya bagaimana cara pelaksanaan UKS dan menerapkannya di sekolah. Dan walaupun tidak ada ruangannya, bisa kami himbau supaya anak tersebut bisa saling menjaga dan merawat dirinya masing-masing karena di sekolah ini tidak ada ruangan UKS. Terima kasih buat jawaban dari Ibu tentang sekilas tentang UKS. Sekian dan terima kasih. Blessings all for my life and my thank God for the journey, the earnings. Pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Marlin Tata Lubis, NPM 2009-10-208, kelas F, Prodi PGSD. Dan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang UKS. Apa sih kepanjangan UKS? Usaha Kesehatan Sekolah. Yang pertama, kita harus tahu pengertian dari UKS atau Usaha Kesehatan Sekolah adalah Usaha Kesehatan Sekolah disingkat UKS atau Unit Kesehatan Sekolah adalah program pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, dan pembinaan lingkup sekolah sehat atau kemampuan hidup sehat bagi warga sekolah. Karena di mana UKS ini sangat penting kepada kesehatan sekolah, karena di mana di sini ketika seorang anak cedera, kita langsung bisa menggunakan P3K karena di sana bisa digunakan sebagai alat bantu sebelum kita ke tenaga medis. Dan di sini usaha kesehatan sekolah ini sangat perlu kepada anak didik kita nantinya, karena di sini kita harus mempersiapkan P3K di sekolah, karena ini sangat dianjurkan di berbagai sekolah-sekolah lainnya. Dan yang kedua, tujuan usaha kesehatan sekolah yaitu bertujuan meningkatkan kesehatan, mutu pendidikan, dan prestasi peserta didik yang tercermin dalam kehidupan perilaku hidup bersih, sehat atau PHBS, dan lingkup sekolah yang sehat hingga memungkinkan peserta didik mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Karena di mana pertumbuhan seorang anak ini sangat penting nantinya bagi kesehatan mereka dan bagi tubuh mereka tersendiri. Karena di sini tujuan kesehatan ini sangat penting. Jadi kita harus melaksanakan atau menjalankannya.
Dan program UKS di sekolah itu yaitu mencakup kegiatan aktivitas fisik atau peregangan di sekolah, sarapan dengan menu sehat, penerapan cuci tangan pakai sabun atau CTPS, pembinaan kantin sekolah dan menyediakan menu sehat, serta melakukan kegiatan PSN atau 3M plus di lingkungan dan di rumah. Karena 3M ini sangat harus kita anjurkan karena dimana mencuci tangan ini sangat banyak manfaatnya. Ketika kita memakan suatu makanan, ketika tangan kita kotor, makanan itu akan terjangkit oleh penyakit dan tubuh kita atau kekebalan tubuh kita ini akan menurun. Karena itu kita harus rajin mencuci tangan atau menerapkan 3M tersebut, oke? UKS ini mempunyai tujuan khusus. Tujuan khusus UKS itu yaitu mencapai keadaan kesehatan anak-anak sekolah dan lingkungan sehingga dapat memberikan kesempatan tumbuh dan berkembang secara harmonis serta belajar secara efektif dan optimal. Dan tujuan umum yaitu mempertinggi nilai kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit serta rehabilitas anak-anak, sekolah dan lingkungan sehingga didapatkan anak-anak yang sehat jasmani dan rohani sosialnya. Dan juga ada kegiatan-kegiatan usaha kesehatan sekolah atau UKS ini, yaitu kegiatan yang menjadi prioritas pada usaha kesehatan sekolah terdiri dari 3 bagian penting dikenal di TRI UKS sebagai berikut, yaitu lingkungan hidup sehat, lingkungan sekolah yang sehat, yaitu bangun dan perlengkapan sekolah yang sehat, kebersihan ruangan dan halaman sekolah, dan yang ketiga, ketersediaan kakus atau air yang memenuhi. Dan pelaksanaan UKS sekolah itu yaitu terdiri dari tim pelaksanaan UKS itu lurah atau kepala desa, ketua atau kepala sekolah atau madras, sekretaris 1, guru, pembina UKS, dan pembina UKS, dan sekretaris 2, ketua komite sekolah, dan madras anggota 1, komite sekolah atau madras 2, petugas UKS, puskesmas 3, guru 4, siswa. Program pokok Trias UKS yaitu melalui sumber daya manusia dapat ditingkatkan. Tria UKS adalah tipe program pokok dalam pembinaan dan pelaksanaan UKS, yaitu melalui pendidikan kesehatan, pelaksanaan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Dan ruang lingkup UKS yaitu ruang lingkup yang terjamin dalam 3 program, yaitu usaha kesehatan sekolah atau Tria UKS, yaitu sebagai berikut: pencatatan dan pelapor tentang keadaan penyakit dan status gizi, dan hal-hal lainnya berhubungan dengan pelaksanaan kesehatan, rujukan kesehatan ke puskesmas jika diperlukan. Ya, begitulah penjelasan tentang UKS ini bagi kesehatan anak. Tapi di sini saat saya wawancara di dalam sekolah tersebut atau di SD Negeri 175772 Lubis, ini tidak ada UKS-nya karena dimana kata guru di situ atau pembina sekolah katanya makanya tidak dilaksanakan atau dibangun ruang UKS karena kekurangan dan kekurangan biaya atau kurangnya pemahaman seorang masyarakat di sekitar atau kurangnya seorang masyarakat itu kepada sekolah atau kurangnya kepala desa. Aturannya mereka harus bisa membangun kerjasama antara masyarakat, antar orang tua
dan antara guru agar mereka bisa membangun tria UKS ini. Karena di mana tria UKS ini sangat penting seperti yang saya jelaskan tadi. Karena di sini ketika orang itu kekurangan atau ada cedera, gurunya harus turun tangan, harus membawanya ke puskesmas. Tetapi di sini sangat menyedihkan karena di mana UKS itu tidak ada. Harusnya sebagai tenaga pendidik bisa saling berkomunikasi antara guru dan antara orang tua siswa agar mereka menjalin hubungan yang kerjasama yang baik. Karena di sini mereka bisa mengutarakan suatu pendapat mereka. Ketika pendapat mereka tidak bisa diterima seorang ayahnya atau ibunya pendidik itu, seharusnya mereka bisa berkomunikasi. Tetapi seorang guru sudah mensosialisasikan tentang UKS ini kepada seorang murid. Karena di mana mensosialisasikan UKS ini sangat penting bagi peserta didik kita. Karena di mana UKS ini sangat penting bagi kesehatan tubuh mereka. Ketika mereka melakukan cedera bisa dilakukan dengan pertolongan P3K. Tapi mungkin kekurangan kesadaran seorang masyarakat kepada seorang guru, mungkin UKS-nya tidak terjalin atau berjalan dengan baik. Sekianlah penjelasan saya tentang UKS atau usaha kesehatan sekolah. Sekian dan terima kasih.